Badril muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu kadang warga semuanya, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan bisa bertemu lagi di acara siraman rohani Radio Suara Dak Sinarga 89.9 FM Wonosari Gunung Kidul. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan, dalam naungan rahmat, inayah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari untuk kebahagiaan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya yang terang benderang, yaitu agama Islam, telah membawa kitab suci Al-Qur'an yang akan menjadi petunjuk bagi kita semuanya, umatnya, di dunia hatal akhirah, di dunia maupun di akhirat, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kadang warga semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengkaji tentang pentingnya niat ya. Niat itulah yang akan mendasari amal perbuatan kita, dan sesuatu dilihat daripada niat kita, begitu. Kan dalam kita beramaliyah, dalam kita beribadah itu kan dinilai daripada niatnya. Kita sering mendengar adanya niat dan kesempatan. Nah, dalam agama kita, dalam ajaran agama kita dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, niat itu penting sekali. Jadi seorang itu kalau menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW, orang berniat untuk berbuat kebaikan walaupun belum terlaksana, itu sudah diberi pahala satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan terlaksana maka dikalikan 10 begitu. Dari satu perbuatan ibadah diganjar 10 kalinya begitu. Tapi kalau itu perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek, perbuatan dosa, maksiat, kita niat saja, itu kalau belum terlaksana kita tidak akan dicatat sebagai orang yang berdosa. Kita tidak akan dicatat kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa. Artinya dosa kita tidak akan dicatat dari niat tersebut kalau hanya niat saja. Dan andaikan itu terlaksana, terwujud perbuatan dosa tersebut, maka ditulis satu dosa yang pernah atau yang sudah kita lakukan. Itulah bedanya antara niat berbuat baik dan niat berbuat buruk. Naudzubillah, kita punya niatan untuk berbuat buruk, maksiat kepada Allah, dan kita mengharap, berdoa, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan supaya selalu berniat berbuat kebaikan dan dikuatkan hati kita, fisik kita, pikiran kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita niatkan dari kebaikan tadi. Makanya kan kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang baik itu memang baik adanya, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya, ya. Dan sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang buruk itu buruk, yang batal itu batal, yang batil itu batil, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, terkait dengan niat ini, Bapak Ibu kadang warga semuanya, ada sebuah hadis ya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua maksud saya. Yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ini khalifah Umar bin Khattab.
Ini batuk nanti tolong dihilangkan Mas Abi ya. Yang ketiga, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, ini dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab atau Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak lain segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang, ya, atau katakanlah ganjaran apa yang didapat oleh setiap orang itu adalah manawa, apa yang diniatkannya begitu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan tapi kita ada niat yang lain, bukan keikhlasan, bukan karena Allah begitu kan, tapi karena dunia, ya berarti yang kita dapatkan ya dunia saja, kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya kemudian bagaimana, ini memang terkait dengan peristiwa hijrah pada waktu itu ya, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Makanya kata Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya adalah demi untuk mengharapkan ridho Allah dan juga Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah ya memang untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan keridhaan dari Allah, keridhaan dari Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan pahala dari Allah dengan hijrahnya tadi. Ya, ini hijrah termasuk juga untuk amal-amal yang lain, tidak hanya hijrah saja, ibadah-ibadah yang lain pun ya, kalau kita niatkan untuk Allah, ikhlas karena Allah, ya kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ganjaran yang tadi saya katakan dikalikan 10-nya begitu. Apalagi kalau sedekah dikalikan sekian ratus kalinya. Itu kan kalau kita memang niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ridha Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya, netepi dawuh-dawuh dari Nabi kita Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi ketika dia niatkan hijrahnya untuk suatu urusan dunia, suatu keinginan, suatu tujuan duniawi begitu kan, yusibuha yang ingin dia raih, awi muratin yang buha karena mungkin ingin dia hijrah tapi karena dia punya tujuan agar bisa menikahi seorang perempuan begitu kan, suatu dunia, katakanlah harta benda, jabatan. Saya ingin beribadah, ingin ikut beribadah, tapi karena biar saya dapat jabatan, saya dapat suatu pandangan persepsi yang baik dari masyarakat gitu kan. Kalau misalnya katakanlah kita berhaji tapi biar nanti pulang membawa gelar H titik begitu kan, biar kemudian punya persepsi publik yang baik untuk suatu kepentingan duniawi, ya itulah yang dia dapatkan. Dia tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dari ibadah hajinya kan, seperti itu. Itu sebagai contoh yang lain. Ini kan hijrah tapi kan bisa kita konversikan maknanya seperti itu. Ya, kita melakukan suatu kebaikan tapi dengan tujuan duniawi, ya, jabatan, harta, atau mungkin malah wanita begitu kan. Ini kan awi muratin atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi kan karena kepentingan ingin ingin mendekati atau ingin menyunting, mempersunting seorang wanita, tapi dengan baju ataupun dengan bungkus hijrah tadi itu, ya berarti dia dapatnya ya wanita tadi, dia tidak dapat pahala ataupun ganjaran daripada hijrahnya. Nauzubillah. Maka kemudian kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya, pahalanya gitu kan, ganjaran hijrahnya, ya, apa yang dia dapatkan dari hijrahnya adalah apa?
mahajara ilahi, apa yang ia tujukan dengan hijrahnya tadi. Jadi kalau tujuan hijrahnya, tujuan ibadahnya untuk suatu kepentingan dunia, posisi, jabatan, harta benda, harta tahta. Nah, kalau kita istilahnya 3 ta ya, harta, tahta, wanita. Yang dituju itu ya berarti yang didapatkannya itu juga, bukan yang lain. Tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran ya dari ibadah yang secara lahiriah itu baik, ya, mulia, ya, sangat apa itu ukhrawiyah, katalah demikian, sangat ubudiyah mungkin bisa dikatakan demikian juga. Tapi dalamannya itu adalah berorientasi duniawi. Kita punya 3 ta tadi itu sebagai tujuannya, ya berarti yang kita dapatkan ya 3 ta tadi itu, dunia juga, sedangkan akhirat tidak kita dapatkan. Nah, ya berarti kita kan sia-sialah dengan amal perbuatan kita. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ada ganjaran, pahala dan lain sebagainya. Yang kita dapatkan ya hanya dunia saja yang fana, yang pasti akan rusak, pasti akan hancur lebur pada waktunya. Beda dengan pahala, ganjaran, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti abadi dan akan kita dapatkan timbal baliknya, imbalannya nanti di akhirat yang lebih abadi dibanding dunia yang fana ini. Maka pesan saya kepada kadang warga semuanya adalah kita perbaiki niat kita betul-betul sucikan hati kita ketika akan beribadah. Marilah kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, marilah sekali lagi sebagai muslim, sebagai mukmin yang taat kepada nabinya, kepada Tuhannya, kita niatkan segala sesuatunya untuk semata-mata menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita nanti dapatkan kesempurnaannya di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu kadang warga Dak Sinarga semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan siraman rohani berikutnya. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.